Naskah sejarah, naskah Tombo Tanah. Pusaka leluhur dari lembah bawah gunung. Di balik kabut yang menyelimuti lembah-lembah pegunungan di Sulawesi Tengah, tersimpan sebuah naskah kuno yang tak banyak dikenal publik, namun sangat dihormati oleh para tetua adat, Tombo Tanah. Naskah ini bukan sekadar catatan leluhur, melainkan semacam akta tanah spiritual yang menyatukan unsur sejarah, hukum adat, dan dunia gaib dalam satu kesatuan warisan budaya. Tombo Tanah secara harfiah berarti penanda atau pengingat tanah. Ia bukan ditulis di atas kertas, melainkan sering diwariskan secara lisan atau ditulis pada kulit kayu, daun lontar, hingga batu pipih. Di beberapa daerah seperti Kulawi, Behoa, dan Napu, naskah ini dipandang sebagai sumber sah tentang asal-usul suatu wilayah, termasuk batas tanah, silsilah penguasa adat, serta peristiwa besar yang dianggap sakral. Yang menarik, dalam banyak versi Tombo Tanah, sejarah tidak diceritakan dalam urutan waktu seperti dalam buku sejarah modern. Melainkan melalui kisah-kisah simbolik, seperti kedatangan makhluk dari langit, terbelahnya bumi, atau pernikahan antara manusia dan roh penjaga gunung. Dalam struktur berpikir masyarakat setempat, ini bukan mitos, melainkan kebenaran spiritual yang membentuk realitas sosial mereka. Tombo Tanah juga menjadi rujukan saat terjadi sengketa batas wilayah, konflik adat, bahkan penentuan tempat ritual penting. Dalam beberapa upacara, naskah ini akan dibacakan atau diturunkan melalui medium seperti mokole, kepala adat, atau totua ngata, penjaga kampung, yang dipercaya memiliki akses terhadap ingatan nenek moyang. Saat dibacakan, suasana menjadi sakral. Warga duduk bersila, dan suara alam seakan ikut mendengarkan. Namun, keberadaan fisik naskah ini sangat terbatas. Banyak yang telah hilang akibat penjajahan, misionaris, dan modernisasi. Beberapa disimpan di tempat rahasia, dilindungi dari pengaruh luar. Sebab dalam kepercayaan adat, tidak semua orang layak melihat atau membaca Tombo Tanah. Hanya mereka yang telah menjalani laku spiritual tertentu yang bisa memahaminya tanpa terkena bencana. Di masa kolonial Belanda, beberapa bagian Tombo Tanah disalin oleh etnolog dan misionaris, lalu dibawa ke Eropa. Namun mereka hanya melihatnya sebagai sumber informasi tanah, bukan sebagai warisan hidup masyarakat. Hal ini memicu distorsi tafsir, dan membuat generasi muda tak lagi memahami makna sebenarnya dari naskah ini. Kini, sebagian komunitas adat berusaha membangkitkan kembali peran Tombo Tanah. Mereka ingin menjadikannya sebagai bagian dari upaya dekolonisasi sejarah dan kedaulatan tanah adat. Tapi tantangannya besar, modernisasi, konflik agraria, hingga minimnya dokumentasi membuat naskah ini seperti bayangan masa lalu.